Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5E dengan studi kasus soal nomor 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya sendiri Eva Romaina dengan NIM 122500036. Perkenalkan, nama saya Gusti Aisyah Setiawati dengan NIM 1222549. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hamasatul Adilah dengan NIM 122250121. Perkenalkan, nama saya Welok Tami dengan NIM 122250024. Perkenalkan, nama saya Nadine Saragi dengan NIM 122500126. Studi kasus soal nomor 8 yaitu mengenai analisis pemodelan matematika untuk menentukan volume molar parsial karbon monoksida menggunakan metode terbuka atau regular Falsi dan metode tertutup atau secant. Mekanika fluida. Mekanika adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Fluida dapat didefinisikan sebagai zat yang berada dalam keadaan cair dan gas. Dalam hubungan antara densitas gas dan cairan fluida terhadap volume, tekanan, dan suhu, persamaan van der Waals menyajikan gambaran yang lebih akurat dibandingkan dengan persamaan gas ideal. Pertama ada regular false atau metode terbuka. Metode regular false atau metode posisi palsu atau metode interpolasi linear merupakan salah satu solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan non-linear melalui proses literasi atau pengulangan. Algoritma program. Yang pertama, tentukan nilai A batas atas dan B atas interval. Toleransi dan jumlah interaksi maksimum. Yang kedua, periksa apakah FA dikali FB lebih kecil dari 0. Jika ya, kembali untuk input nilai A dan B sedemikian sehingga FA dikali FB lebih kecil daripada 0. Yang ketiga, hitung nilai M. Yang keempat, jika nilai mutlak B dikurang A lebih kecil toleransi, tuliskan M sebagai hasil perhitungan dan akhiri program. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang kelima, jika jumlah iterasi lebih kecil iterasi maksimum, akhiri program. Yang keenam, jika FA dikali FB lebih kecil dari 0, maka B sama dengan M. Jika tidak, A sama dengan M. Yang ketujuh, kembali ke langkah C. Secant atau metode tertutup. Metode secant merupakan metode perbaikan dari metode regular Falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Algoritma program. A. Tentukan nilai awal X0 dan nilai kedua X1. Toleransi dan jumlah iterasi maksimum. B. Hitung nilai X baru. C. Jika nilai mutlak X baru kurang X1 lebih kecil dari toleransi, tuliskan X baru sebagai hasil perhitungan dan akhiri program. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. D. Jika jumlah iterasi lebih besar daripada iterasi maksimum, akhiri program. E. X0 sama dengan X baru, kembali ke langkah B. Walaupun tadi kasus soal 8, hubungan antara densitas gas dan cairan fluida terhadap volume, tekanan, dan suhu dapat diilustrasikan dengan menggunakan persamaan van der Waals sebagai berikut. Dengan menggunakan V sama dengan V per N, maka persamaan tersebut menjadi P adalah tekanan V sama dengan V per N adalah volume molar parsial. R adalah konstanta gas dan T adalah suhu absolut. Faktor A dan B adalah konstanta dependen terhadap fluida. Konstanta A adalah nilai gaya tarik antar molekul. Konstanta B adalah volume dari satu terbuka dan tertutup. Konstanta B adalah volume dari satu molekul. Tentukan volume molar parsial untuk gas berikut ini dengan metode tertutup dan terbuka. Gas karbon monoksida 5 mol pada tekanan 35 atom, suhu 133 K, nilai R sama dengan 0,08205746 L, atom K-1 mol -1, konstanta van der Waals. A sama dengan 1,472 L kuadrat, atom mol -2, B sama dengan 0,03948 L mol -1. Pertanyaan acuan 1. Tentukan volume molar parsial dan volume untuk gas tersebut. 2. Selesaikan dengan metode terbuka atau regular False dan tertutup atau secant.
3. Analisis mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Jelaskan dengan literatur. Lakukan perhitungan menggunakan metode regular falsi, yaitu metode tertutup, dan metode terbuka, dan second method yaitu metode tertutup. Di mana kita sudah mengetahui persamaan yang kita pakai, yaitu FP sama dengan P plus A per V kuadrat dikali V dikurang D dikurang RT. Intervalnya di sini kita menggunakan asumsi 0,5 dan 1. Galat yang kita gunakan yaitu 0,0001. Dari soal sudah dijelaskan, sudah ditentukan nilai P yaitu 35 atm, N 5 mol, T atau suhu itu 133 Kelvin, R-nya 0,082, A-nya 1,472, dan B-nya 0,039. Pertama, kita menggunakan metode regular falsi, itu kita tulis di V0 itu asumsi yang pertama 0,5 dan V1 itu 1. Setelah itu, buat mencari nilai F, V0 itu kita masukkan ke dalam persamaan. Sama dengan P ditambah A per V0 yang kita pakai, pangkat 2, kemudian dikali V0 dikurang B dikurang R dikali T. Sebelum itu kita akan tambahkan tanda ini agar tidak berubah nilainya karena tabel yang digunakan tidak sejajar. Untuk F, V1 itu sama, rumusnya sama, masukin ke persamaan. Tapi V yang kita pakai itu V1, jadi tinggal di drag aja, sudah dapat nilainya. Kalau VR, rumus buat regular falsi itu sama dengan V0 dikurang F0 dalam kurung dikali dalam kurung V1 dikurang V0 dibagi FV1 dikurang FV0. Udah dapatkan yang untuk FVR itu sama, rumusnya dipakai di FV0 dan FV1, cuma F yang kita gunakan adalah VR. Kita copy aja. Jadi yang kita ubah itu di bagian nilai V-nya. Kita ganti jadi VR. Sama V yang ini kita ubah jadi VR. Untuk ini, tinggal dikalikan saja antara FV0 dikali dengan FVR. Kalau untuk galat, ini nilai absolut dari
V0 berkurang sama VR. Di sini untuknya kita menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung galat lebih kecil daripada galat yang ditentukan. Di cek ini kita dikasih tahu iterasinya kita lanjutkan atau tidak. Jika galatnya itu di bawah ketentuan yaitu 0,0001. Di sini dilanjutkan. Untuk iterasi kedua, kita menggunakan rumus sama dengan if nilai FV0 dikali FVR itu lebih besar dari 0, akan dipakai VR dan atau V0 jika tidak. Ini juga sama, tapi cuma di bagian bedanya di bagian lebih besar 0 atau kurang dari 0. Di sini juga pakainya VR, kalau enggak sesuai dipakainya yang V1. Untuk iterasi selanjutnya ini tinggal bisa di-copy karena sama rumusnya. Kemudian kita drag ke bawah sampai karena ceknya masih lanjutkan, jadi kita drag sampai kata selesai. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai selesai dengan nilai VR itu 0,0079. FVR, kalau VR-nya kita dapat 0,087878. Sini selesai. Kemudian ke metode selanjutnya. Di sini kita juga tulis asumsi interval asumsi 0,5 dan pusatnya itu 1. Di sini hampir sama dengan metode regular falsi. Nanti di bedanya itu di bagian V2-nya. Ini kita masukkan ke dalam persamaan. Untuk yang dimasukkan persamaan ini sama persis. Yang kalau V0 pakai V-nya itu V0. Kita beri tanda yang sama juga seperti metode sebelumnya. Karena F1 juga sama rumusnya, jadi kita dapat kita. Kemudian untuk
V2 ini yang membedakan dengan rumus regular falsi, yaitu digunakan rumus sama dengan F1 dikurang dalam kurung V1 dikali dalam kurung kurang V0 bagi FV1 dikurang FV0. Ini kemudian kita masukkan untuk mencari FV2 ini, kita menggunakan rumus yang sama seperti FV0 dan FV1. Hanya saja yang kita bedakan V yang dipakai itu V2. Kita copy saja. Nah, jadi yang kita ganti bagian sini dan di bagian yang ini. Setelah itu kita juga menggunakan rumus sama dengan if absolute dari FV2. Ini kita masukkan galat yang ditentukan. Kemudian untuk iterasi kedua, kita menggunakan rumus if absolute dari nilai FV2 nilai galatnya jadi di sini kalau misalnya nilai FV2-nya itu lebih kecil daripada nilai galat, dia akan stop. Jika tidak, dia akan menggunakan V1. Untuk V1 juga sama. Rumus yang dipakainya hampir sama. If absolute dari nilai FV2 dari nilai galat jika nilai FV2-nya itu tidak lebih kecil daripada nilai galat itu, maka kita menggunakan V2. Nah, setelah ini sama dengan metode regular false yang sebelumnya. Tinggal kita copy aja. Kemudian dari sini kita bisa drag ke bawah. Sampai nilai Lanjut. Pada soal dilihat bahwa P plus A per P kuadrat dikali P min B sama dengan RT, di mana intervalnya adalah 0,5 dan 1, dengan galat 0,0001. Dengan P sama dengan 35 atm, N 5 mol, T 133 K, R 0,082057 L, ATM K pangkat min 1 mol pangkat min 1, A 1,472 L kuadrat ATM mol pangkat min 2, B 0,03948 L mol pangkat min 1. Pada tabel hasil dengan metode regular false, didapatkan iterasi berhenti atau selesai pada iterasi ke-23 dan didapat nilai FXR
sebesar 0,000785. Dan pada tabel hasil metode secant, iterasi selesai pada iterasi ke-19 dengan nilai FX1 min 0,00015. Regular false berdasarkan perhitungan analisis untuk mencari nilai pada FXL persamaan van der Waals diperoleh hasil dengan menggunakan metode regular false atau metode terbuka berhenti pada iterasi ke-23, yaitu dengan keterangan selesai dan didapatkan nilai akhirnya sebesar 0,000785. Hal tersebut terjadi karena telah dilakukan proses pengulangan data pada iterasi pertama sampai iterasi ke-23 dengan nilai galat atau error 0,0001. Metode regular falsi sendiri memiliki kemampuan untuk menangani fungsi nonlinear yang kompleks dan konvergen lebih cepat. Namun, metode ini dapat mengalami divergensi jika memiliki interval awal yang tidak tepat. Dan untuk metode secant berdasarkan perhitungan analisis untuk mencari nilai pada FX1, persamaan van der Waals diperoleh hasil dengan menggunakan metode secant atau metode tertutup. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, proses pengulangan data pada iterasi pertama sampai berhenti di iterasi 19. Iterasi dapat dihentikan dengan menentukan suatu bilangan galat atau error. Pada kasus ini, nilai galat atau error sebesar 0,0001, sehingga iterasi berhenti di iterasi 19 dan didapatkan hasil FX1 sebesar min 0,00015. Metode ini menghasilkan pendekatan terhadap akar persamaan matematika nonlinear. Metode ini juga tidak selalu konvergen dan pemilihan titik awal yang tepat juga mempengaruhi keberhasilan metode ini. Kesimpulan. Yang pertama, pada metode regular false atau metode terbuka merupakan salah satu solusi pencarian akar dalam penyelesaian persamaan-persamaan nonlinear melalui proses iterasi atau pengulangan. Dari hasil didapatkan iterasi berhenti pada iterasi ke-23, yaitu dengan keterangan selesai dengan nilai akhir sebesar 0,000785. Yang kedua, pada metode secant atau metode tertutup, merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear dengan prinsip melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan nilai garis secant yang ditentukan oleh dua titik terakhir. Nilai akar selanjutnya adalah titik potong antara garis secant dengan suku x. Dari hasil perhitungan didapatkan berhenti di iterasi 19, yaitu dengan keterangan selesai dengan nilai galat atau error sebesar 0,0001. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.